Jadi Dan bahkan kalau kita lihat dari arah sisi jungle Patron Gostra di sini udah mulai digangguin ya. Sudah ada sambangan silaturahmi dari Sorizo ke arah dirinya. ya, dan kalau ngeliat dari segi powernya, Kostra udah mulai start. Oh, first blood berhasil disecure terlalu dini. Tepat di bawah menit pertama. Ini mahal banget sih. Kayak Loki bakal coba untuk dijadikan jawaban kah? Karena lihat Win bakal coba untuk live blunder dengan flicker yang dimiliki. Ya, Kostra tumbang ini ya otomatis dan bagaimana Super Ken ternyata hampir saja bisa mengambil karena awal babnya. Kalau misalkan sampai keambil oleh tim Indonesia, ini bakalan jadi problem banget untuk teman-teman dari Turki. Mengingat bahwa nggak cuma kehilangan dari segi levelnya, Kostra juga bakalan kehilangan kapabilitasnya untuk punya mobilitas yang cukup tinggi. Dan bahkan dengan Kostra yang udah tumbang sekali aja, setidaknya ada window yang bisa digunakan oleh tim Indonesia untuk melakukan invasi jungle, dan bahkan di bawah menit kedua sebelum ada turtle, level 4 telah diraih oleh Super Ken. Wah, ini bakal enak banget rotasinya dari Super Cat kawan-kawan. Apalagi dari tadi kita nggak ada bisa-bisa bahas dari Rhythm of Joy-nya. Dan lihat Wakasa one last hit dari yang ngejaga. Karena damage yang diberikan oleh Super Cat torehannya tuh besar banget dengan Lethal Ignition yang dia bawa. First damage-nya tuh berimpact banget loh di awal, dari area awal jadi. Karena kalau dari Super Ken ya, dia udah pakai Little Ignition juga. Kalau kita buat ke arah Sorizo ya wajar gitu loh, ada double jab yang bisa dimaksimalkan. Namun untuk sekarang rotasi karakter pun ini sebenarnya masih belum terlalu kelihatan dari kedua belah tim. Cuma sepertinya Indonesia, khususnya dari Super Ken ini mengambil karakter Purple Buffet terlebih dahulu sebelum kita bisa masuk ke arah dari turtle contestnya. Dan kalau kita ngomongin turtle contest, Fanny biasanya tipikal yang nggak terlalu banyak manuvernya di arah early game karena untuk mengamankan ataupun meminimalisir resiko yang terlalu besar atas adanya terjadi lagi seperti di early game tadi. Tumbang sama dua player tadi. Iya, setuju banget sih. Itu yang sebenarnya dihindari. Kostra juga pasti gak bakal itu. Dia bakal coba untuk cari perolehan. Bahkan dia harus di pressure. Harus regen HP terlebih dahulu ya. Sebetulnya dia bakal wasting time juga buat dia masuk ke area objektif turtle. Kemungkinan ini akan free turtle. Kita akan Super Cat. Karena lihat ada satu buah serangan lagi yang diberikan oleh 3 pemain Indonesia yang ngebuat dari sisi Kostranya juga gak bisa masuk ke area turtle buff. Dan coba ini diamanin sama Super Cat. Dan itu gimana Super Ken? Seperti ini udah langsung sampai ke arah Purple Buff, ditambah lagi sama turtle. Jadi dapat light of town dari Indonesia. Ngebuat dari segi goal game-nya pun juga udah mulai berasa nih. Hampir di 2000 di angka 3 menit pertama, yang berarti hampir juga untuk 1000 goal per minute difference. Jadi bawa gol teman-teman dari tim Indonesia. Selama mereka punya rotasi yang luas banget, harusnya tempo permainan mereka ini nggak terlalu menurun. Oh, tapi ada All-Star tampaknya yang on count. Tapi G masih bisa mundur dengan satu dua flicker. Tidak terlalu lebih lanjut. Dan Finn berhasil mengusir mundur pemain-pemain dari Turki di area rival sana. Dan kalau ngomongin winning condition sebetulnya di posisi kayak gini, gimana sih dari sudut mata Choji sendiri? Kalau dari tim Indonesia, aku ngeliat Super Ken ini sebenarnya nahan banget dari segi powernya lebih ke arah jungle dan tipis-tipis invasi tuh kayak tadi. Kayak sekarang maksudnya itu. Oke. Yang akhirnya nekan ke arah Kostra untuk langsung mundur ke belakang terus balik lagi ke arah jungling. Jadi sebenarnya yang dicari adalah item spike power yang bisa dibawakan oleh Super Ken, dan kemungkinan item spike tersebut bisa menuju ke arah Genius One dan juga concentrated energy untuk punya durability di saat engage ke arah depan sana. Karena kalau misalkan jalannya sendirian tanpa adanya power dari KYY ataupun Paramis untuk di game kali ini bakalan agak cukup sulit loh untuk bisa engage tanpa adanya kalau alta. Nah, ini mahal banget. Dia harus mainin karya agresivitas, tapi dari tadi Kostra bener-bener di pressure, selalu mendapati adanya gerakan-gerakan improve yang dibawa oleh Indonesia mengarah ke area Kostra, yang bahkan untuk masuk ke area jungle-nya aja susah banget. Tapi sejauh ini keadaan terpantau kondusif ya sejauh ini untuk Indonesia, tapi tidak untuk Turki. Mereka udah mulai harus cari perhitungan lain, cari kompensasi lain, karena gap networknya juga udah mulai berada di angka 3000, yang dimana ini mempengaruhi juga terkait item dan purple buff. Bahkan Perloga kembali diakuisisi, diinvasi oleh Super Cat. Iya, dan ini membuat harusnya dari tim Indonesia ya, mereka udah punya power yang cukup besar sih untuk bisa langsung nabrak ke arah teman-teman dari tim Turki. Cuman memang yang mereka mainkan adalah gameplay yang benar-benar disiplin banget. Lihat Kostra di top lane. Bakal coba untuk mulai dipukul mundur sebetulnya. Kostranya juga ternyata tidak mau all in melihat adanya Finn di sana, sedangkan tidak ada lagi vision tambahan, tidak ada informan yang diutus juga dari Turki yang membuat free turtle berhasil diamankan. Meanwhile di red top lane Saken berhasil mendapatkan satu poin eliminasi. Wakasa harus tumbang dan satu buah objektif barat berhasil diamankan oleh Indonesia. Ya, dengan satu objektif diamankan, lihat bagaimana daerah bottom lane itu Sorizo udah salah rumus kayaknya. Dia sampai di depan inhibitor dari Turki untuk melakukan cutting weapon-nya agar apa, lihat rotasinya langsung pindah ke arah mid lane dan coba untuk ngejar para Kostranya, tapi ternyata Kostra masih bisa survive. Karena ya balik lagi dari sisi power untuk teman-teman
4 player dari Indonesia itu membawa damage yang besar banget dari early sampai ke arah late game-nya. Mungkin Finn yang bakalan menjadi salah satu kunci utama untuk sisi power dari Indonesia menggunakan Phenomenon Blast-nya. Problemnya adalah dengan adanya grup di arah lawan, ini harus cepat-cepat ngambil invasi ke arah Turki. Karena semakin sedikit teritorial yang dimiliki oleh Turki, semakin sedikit juga umpetan yang bisa didapatkan oleh Itachi yang menggunakan drop. Tapi kita bakal lihat Stanley Back sudah mulai mengarah ke area Zeus. Bakal coba untuk ngopol dengan satu break Dragon Form. Karena ke Indonesia Fit Require antara teman karya Fit-nya tumbang. Ada satu one in the rail yang bakal coba di-pull lagi. Jesus Survivor kali lihat seperti benar-benar kali ini bersama Warhead dan double kill sebelum kematian mengarahkan dirinya. Ya, dengan adanya perlawanan menurutku cukup adil untuk dari individual power super. Tapi lihat di mana dari segi mid lane-nya itu benar diambil banget, dan bahkan ada Wakasa juga yang dikembangkan oleh teman dari tim Indonesia. Walaupun demikian, perkembangan dari segi player belum menghasilkan perkembangan dari segi tarotnya untuk daerah mid lane. Baru ada satu tarot yang dimental oleh tim dari Indonesia. Apakah perkembangannya worth it? Di TV sebelumnya menurutku masih worth it kok, karena ngeliat dari segi goal game ya ini masih cukup gilid. Itu dia, dan bahkan ini kalau kita lihat dengan tindakan dari Supercat, sebetulnya Kontra masih bisa ngamanin karya Partul Bamnya kali ini, tapi nggak bakal diberikan last win karena lihat sudah ada nomor blast masih bisa disingkir dengan red satu retribution one last hit Flicker 45 steps tapi Sorry itu berhasil mengklaim karya 1 point kill. Ya, ini adalah hasil dari buahnya Supercat yang dimana dia maksain untuk ngambil ke arah jungle terus di arah early game-nya, dan lihat bahwa di arah mid lane pun inisiasi belum selesai. Wakasa mencoba mengulang Cipin. Gila, double kill berhasil di-secure, Wakasa pun berhasil dieliminasi. Bagus banget terjadi di area bawah, tapi shutdown Adam Go yang berhasil diamankan dengan adanya out of positions dari Sorizo juga yang berhasil dieliminasi. At least ini bisa jadi satu hal untuk memulihkan dunia dari Turki. Harusnya bisa, cuman justru faktanya ini makin jauh lagi dari segi goal gap-nya, karena tadi kita ngelihat ya power dari Superman bahkan satu kali bunyi dari Electrifying Hits itu ngilangin satu bar HP-nya dari Zeus yang menggunakan Yuzong di game kali ini. Berarti damage potensialnya udah besar banget dan sangat berbahaya banget bagi Rongen kalau misalkan bermain agak overcommit dari depan, apalagi menggunakan Novaria yang dalam tanda kutip dari segi skill melakukan escape mechanism-nya itu cuma ada di spell itu, bukan sprint. Itu dia, dari segi posisi yang sebenarnya bisa dimaksimal juga. Tapi kalau ngomongin Novaria, dia punya Astral Recall juga yang bisa nambahin karya mobilitas yang terjaga. Dan again, Sorizo nampaknya berhasil melakukan poin eliminasi kembali karya Kostra yang ngebuat dia terpick off 2 kali. Ini bukan angka yang cukup baik, apalagi Kostra dituntut untuk nantinya bisa menjadi eksekutor juga. Dan dengan adanya pressure yang diberikan juga dengan adanya satu center tarjang hilang, automatically visions dari teman-teman Indonesia karya map controlnya tuh enak banget. Lihat Flicker dan juga membuat karya bakal saya tumpang begitu saja untuk nothing. Wah, ini dominasi banget sih ngeliat dari powernya Finn dengan Konsil tadi dapetin Karawakasa langsung Itu ini back to the game setelah technical issue yang berhasil di-solve dengan situasi terkini. Indonesia kembali berhasil men-secure karya 1 inner turret tanpa Lord. Ini menjadi satu hal yang cukup mahal yang berhasil dialami oleh teman-teman Indonesia kita. Dan kalau kita lihat juga dari Supercat-nya, gila, full offensive dengan ada Genius One, Holy Crystal juga Blood Wings. Ini damage yang dia kasih karena hero-hero kelas dan seperti Wakasa bakal perih banget. Supercat tadi kan yang ngambil, yang dimana Blood Wings itu sebenarnya nggak cuma dari segi offensive powernya sih GP, tapi namanya juga dari segi absorbnya. Namun 15 dari Finn ternyata hanya untuk bisa memberikan sedikit outmaneuver aja untuk membuat Kostra jalan karena dalam tangan, tapi dari skill lore-nya otomatis dengan jauhnya gold gap bahkan kill point udah beda 7 dan Rongen ini langsung ditumbangkan dengan hanya 2 kali jab, 1 kali long strike. Ini udah menunjukkan seberapa besar dari power Indonesia yang mereka bawa untuk di game kali ini. Ini banget tuh tadi. Sekilat itu kejadiannya ya. Ini Rongen atau Romsen sih sebenarnya? Romsen kali ya. Romsen harus tumbang. Rongen ya. Sesuai aja gitu. Oh, sorry. Rongen aja. Oke. Rongennya harus tumbang untuk kali kedua, angka yang tidak cukup bagus untuk dirinya. Apalagi tadi udah dibahas juga ya sekilas bagaimana Rongen ruang lingkupnya bakal dipersempit lagi. Pasti Tarot udah aktif dan fokus dari Indonesia bakal langsung marah ke Rapid Lane Base. Lo coba untuk lagi tahan, sedangkan Sorizo bakal coba untuk memberikan sebuah distraksi yang pasti ke area teras bermain di Blink oleh Turki. 2 base terpantau berhasil mereka hancurkan. Belum mau overextend, wave minion juga tidak bisa dimaksimalkan. Yang membuat Indonesia mundur lagi ke area belakang. Kalau aku lihat dari segi gold gap,
biasanya ya dari match yang sudah aku lihat paling jauh itu 1000 gold per menit. Sekarang itu udah lebih nih dari 1000 gold per menit. Lihat bagaimana dari Beyond Goldnya itu Yuta sekarang ada di angka hampir 11.000 gold. Ini udah nunjukin banget seberapa dominan dari tim Indonesia untuk di menit kali ini. Dan bahkan gak cuma itu aja, kita bisa melihat bahwa untuk di segi rotasinya top lane pun lagi dikejar. Dan lihat Kostranya nggak dikasih pula sama Sorizo. Otomatis ya, ketika